السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang asma Allah, yang mana pada kesempatan lalu kita telah sampai kepada Asma An-Nasir dan telah dijelaskan ya, makna daripada nama ini, kemudian bentuk-bentuk atau macam pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana juga bisa ditambahkan bahwasanya An-Nasr, kemenangan atau pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari banyaknya anggota pasukan kalau itu perang, bukan karena banyaknya juga pendukung kalau itu suatu program ataupun medan dakwah tertentu. Semuanya sekali lagi dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kemenangan itu berkaitan dengan usaha dan upaya kita yang Allah lihat dan Allah restui, yang Allah lihat dan Allah restui. Sebagaimana pada surah Muhammad ayat ke-7 Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, yaitu menolong agama Allah, meninggikan al-Islam, meninggikan kalimat Allah, niscaya juga Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Ini wa'dun minallah, ini janji dari Allah, sedang Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Pada surah Al-Anfal ayat ke-10 juga Allah nyatakan, wa man nasru illa min indillah, dan tidak ada kemenangan kecuali itu dari sisi Allah. Tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah. Dan kemenangan itu juga
ada nilainya, ada harganya, dan kita harus menebus harga kemenangan atau pertolongan dari Allah tersebut, yaitu syarat dari kemenangan atau datangnya pertolongan Allah. Itulah yang dimaksud dengan nilai kemenangan atau pertolongan. Syaratnya hanya dua, al-iman wal-i'dad, iman dan persiapan ataupun upaya perjuangan. Itu dua syarat itu. Kalau Allah melihat iman kita benar, iman kita cukup, maka Allah juga melihat syarat berikutnya, yaitu upaya kita. Adapun upaya di sini adalah upaya yang maksimal dari seorang hamba. Tidak harus sama, sepadan dengan musuh, tidak. Tapi Allah melihat upaya kita, dan sepanjang sejarah sebagaimana ya, saya telah ungkapkan, sepanjang sejarah sejak perang Badar sampai nanti perang akhir zaman sekalipun, pasti jumlah kaum muslimin lebih banyak apa sepadan? Lebih sedikit. Karena yang dilihat oleh Allah bukan jumlahnya, tapi iman kita dan juga kesungguhan kita atau persiapan kita. Wa'iddu lahum istata'tum min quwwah. Adakan persiapan ya, dengan kekuatan yang kalian miliki. Maksimalkan kekuatan yang kalian miliki. Itu saja yang Allah lihat. Kebenaran iman seorang hamba atau satu kelompok atau para pejuang, kemudian kesungguhannya dalam mempersiapkan segalanya. Kemudian juga asma berikutnya yang ada kaitannya tentunya dengan An-Nasir, yaitu khairun nasirin. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang sebaik-baik penolong. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu kapan dan di mana pertolongan itu diturunkan, kepada kelompok yang mana, kepada siapa. Itulah makna tambahan dari khairun nasirin. Allah subhanahu wa ta'ala juga sebagai khairun nasirin tidak pernah memberikan juga dari sisi kamiyah, banyaknya pertolongan yang Allah berikan kepada hambanya itu tak terhingga. Sejak awal dakwah Nabi SAW, Allah berikan pertolongan demi pertolongan, mulai sejak dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, sampai jahriyah, sampai selesai periode Mekah, sampai ke Madinah. Semuanya penuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamiyah dan naw'iyah juga, jenisnya. Pertolongan Allah tidak hanya di medan perang, tidak hanya di medan dakwah, tapi di berbagai lini kehidupan,
bahkan mencakup juga pertolongan terhadap individu-individu. Bukan hanya kelompok kaum muslimin, kelompok mujahidin, para pejuang, tidak, hatta individu-individu. Bagaimana saudara-saudara kita yang berjuang lepas dari riba, itu bagian dari juga nasrullah, pertolongan Allah. Bagaimana diberikan tekad, diberikan azm, diberikan keteguhan untuk lepas dari apa yang Allah haramkan. Mereka yang hijrah juga, ya, mereka yang kemudian menegakkan sunnah juga, itu nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Kalau kita sendiri, ya, siapa kita? Amat lemah. Berapa banyak dari kita, ya, yang, ya, dengan hidayah dari Allah menempuh jalan, ya, hidayah tersebut, kemudian juga sunnahnya, namun orang-orang sekitar, orang-orang dekatnya, mulai dari orang tua yang mungkin belum mengerti atau belum paham, kemudian orang-orang dekat lainnya, subhanallah, tapi diberi kekuatan kita. Itu juga bagian dari pertolongan Allah terhadap hamba. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada buku mini kita untuk lihat dan melengkapi keterangan yang telah lalu tentang asma Allah, dua asma Allah, An-Nasir dan Khairun Nasirin. Di sini disebutkan bahwasanya asma Allah An-Nasir disebutkan sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Di antaranya pada surah Al-Hajj, wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berpegang teguhlah kepada Allah, Dia pelindungmu, Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. An-Nasir di sini disebutkan juga berarti zat yang menolong para rasul, para nabi, wali-wali atas musuh-musuh mereka di dunia dan di akhirat. Dan pertolongan juga di sini sekali lagi bukan hanya kemenangan dalam medan perang, tapi juga kalau itu nabi dan rasul atau dakwah adalah kemenangan hujjah, kemenangan hujjah. Ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan Namrud misalnya, bagaimana Nabi Ibrahim mampu membungkam Namrud ketika mengaku saya juga bisa begini, saya juga bisa begitu. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Taib. Ya, ketika Allah yang menghidupkan dan mematikan, Namrud mendatangkan 2 orang, yang satu dia bunuh, yang satu dia biarkan. Ini saya buat hidup, ini saya buat mati. Lucu, ya kan? Maka kemudian Nabi Ibrahim katakan, baik, kalau Rabbku Allah itu mendatangkan matahari terbit dari timur,
tenggelam di barat. Sekarang kamu balik coba bungkam. yang namanya Namrud tidak bisa menjawab dari mana dia akan menggerek matahari, ya kan? Maka terbungkamlah orang-orang atau mulut orang yang kafir. Itu juga nasr minallah, kemenangan dengan dibukakannya atau diwahyukannya kepada beliau hujjah. Kemudian juga ketika menghancurkan berhala-berhala, dibiarkan yang paling besar, kemudian kampaknya ditaruh di pundak berhala yang besar. Ketika dipanggil, diinterogasi, disalah-salahkan, jangan tanya saya, tanya kepada patung yang besar, apa yang dia perbuat kepada anak buahnya yang kecil-kecil. Itu juga nasr minallah. Begitu juga kalau di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukan hanya di perang Badar atau peperangan selanjutnya, tapi juga ketika misalnya perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah, bagaimana Nabi mengalah ketika disuruh menulis juru tulisnya dari Muhammad Rasulullah, maka pihak kafir Quraisy membantah, tidak terima. Kalau kami bersaksi engkau Muhammad Rasulullah, tentu kami sama dengan kamu, tentu kami bergabung denganmu. Tulislah dari Muhammad bin Abdullah. Nabi mengalah, tulis dari Muhammad bin Abdullah, dan seterusnya. Sampai kemudian Umar pun masuk menentang Nabi alaihissalam dalam artian memprotes. Alasna alal haq, bukankah kita di atas kebenaran wahai Rasulullah? Bukankah Allah akan menolong agamanya, dan seterusnya. Namun Nabi alaihissalam meluruskan semangat Umar dan juga apa yang dia pahami dari kejadian itu dengan menyatakan bahwasanya aku ini Rasulullah, walastu bi'asih, dan aku tidak sedang melanggar aturan Allah atau bermaksiat kepada Allah. Allah akan menolong diriku dan agamanya. Kemudian terbuktilah apa yang disampaikan oleh Nabi, sehingga keputusan-keputusan dan kesepakatan-kesepakatan di perjanjian Hudaybiyah itu menjadi muqaddimah untuk Fathu Mekah, untuk penaklukan kota Mekah. Nah, kemudian An-Nasir juga di sini berarti zat yang terpercaya, sehingga dia tidak akan menyerahkan atau menghinakan walinya. Ini juga ditegaskan oleh Nabi pada peristiwa Hudaybiyah tadi, bahwa Allah tidak mungkin menghinakan nabinya atau menyerahkannya kepada musuh, dan apalagi mengalahkan agamanya. Juga berarti zat yang mengokohkan kaum mukminin saat bertemu musuh di medan perang dan menggetarkan hati mereka dalam menghadapi tentara Allah. Jelas sekali
dan ini bagian dari 6 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Nusirtu birru'b masirata syahr. Di antaranya bahwasanya aku dimenangkan atas musuh, kata Nabi, dengan dibuat gentarnya hati musuh sebelum bertemu dalam jarak 1 bulan, perjalanan satu bulan. Begitu mata-mata orang-orang kafir menginfokan kepada pasukannya atau rajanya Nabi itu bergerak dari kota Madinah, maka mulai saat itu pula hati mereka gentar. Ini bagian dari pertolongan Allah terhadap nabinya. Nah, sedangkan khairun nasirin disebutkan dalam Al-Quran hanya 1 kali, yaitu pada surah Al-Imran ayat 150. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Akan tetapi hanya Allah lah pemilik kalian atau pelindung kalian, dan dia sebaik-baik penolong. Sebaik-baik penolong berarti sebaik-baik dari berbagai sisi ya. Tadi sudah disinggung waktunya. Terkadang manusia terburu-buru, sedangkan Allah lebih tahu, maha tahu waktu yang tepat untuk menolong hambanya. Ibaratnya buah, kita begitu melihat agak kuning saja sudah dipetik, padahal kurang matang. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan pertolongan kepada hambanya adalah pas di waktu yang memang sangat-sangat krusial, sangat-sangat dibutuhkan. Dan juga di saat naik-naiknya iman para pejuang atau para mujahidin, misalnya kalau itu di medan perang, atau para pendakwah misalnya di saat di medan dakwah. Di saat itulah pertolongan Allah, waktunya tepat, kemudian tempatnya juga bahkan di tempat yang tidak terencana, sebagaimana perang Badar tidak direncana akan berperang di situ. Sebagaimana kata pepatah, rubba sudfatin khairun min alfi mi'adi. Boleh jadi kebetulan itu lebih baik daripada 1000 kali janji tak jadi-jadi. Kebetulan cocok, sama dalam perdagangan seperti itu, dalam ya, kebetulan tahu-tahu cocok jadi sofkoh atau jual belinya. Begitu pula dalam hal-hal yang lainnya. Baik, kemudian maupun situasinya. Boleh jadi kemenangan itu di awal, boleh jadi di pertengahan, boleh jadi juga di akhir. Meskipun yang banyak adalah di akhir, dan itu lebih nikmat. Ya, lebih memberikan kelegahan dan kepuasan di akhir perjuangan, di akhir umur, sebagaimana itu yang diminta oleh Nabi, dalam beberapa doa beliau agar dijadikan apa? Kayanya di masa tuanya,
jayanya di masa tuanya, juga kemenangan di akhir umur beliau. Adapun pertolongan manusia dikatakan di sini terbatas dan kadang tidak ikhlas atau pamrih. Nah, maka gantungkanlah pertolongan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian, fitnah ataupun bala itu justru mengasah justru mengasah keikhlasan, mengasah kesungguhan, meningkatkan derajat keimanan ataupun juga derajat balasan di surga. Karena watak manusia itu terburu-buru. Khuliqal insanu ajula. Manusia itu terburu-buru, pengen cepat menang, pengen cepat sukses, pengen cepat lulus. Kalau yang pelajar atau semuanya pengen buru-buru. Juga dalam mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal disitulah sekali lagi Allah menguji hambanya, menguji kesungguhannya, keikhlasannya, menguji juga hal-hal yang lainnya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, tinggallah poin terakhir dari dua asma ini, yaitu manfaat beriman pada asma Allah An-Nasir dan Khairun Nasirin. Yang pertama di sini dikatakan siapa yang tidak percaya pada janji pertolongan Allah atau ragu akan hal itu, berarti ia telah suudzon atau berprasangka buruk kepada Allah dan merendahkan An-Nasir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena hal itu berarti mensifatinya secara tidak layak, mensifati Allah dengan hal yang tidak layak. Sedangkan prasangka kepada manusia saja, prasangka buruk kepada manusia saja itu adalah dosa, apalagi berprasangka buruk kepada Sang Khalik Allah Subhanahu. Maka semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian. Yang kedua, tadi sudah disebutkan juga bahwasanya soal waktu, soal tempat, soal kapannya, situasinya, itu Allah yang lebih tahu, karena Allah sebagai Khairun Nasirin. Maka tidak boleh seseorang mengatakan sampai kapan kita bersabar. Kata yang sering kita dengar, sampai kapan kita menunggu pertolongan Allah. Ini mengandung apa? Kata-kata semacam ini mengandung suudzon kepada Allah, mengandung suudzon kepada Allah, yang justru adalah mendatangkan dosa, mendatangkan dosa yang besar.
Nah, yang kedua, pertolongan Allah Azza wa Jalla itu bisa berupa hujjah, wahyu, kalau itu Nabi dan Rasul, akal sehat, atau logika, mungkin bagi juru dakwah atau mubaligh. Kemudian juga bisa lisan, itu bagian dari pertolongan Allah, dimudahkannya mengungkapkan, ya, dimudahkannya mendeskripsikan sesuatu keterangan atau hujjah dengan lisan. Itu juga bagian dari nasr, pertolongan dari Allah. Kemudian pedang, ketika itu konteksnya dalam perang atau jihad, itu mungkin yang makna yang lebih dominan ketika disebut pertolongan dari Allah, ya, pertolongan dari Allah yang paling terbayang, ya, ketika disebut kemenangan itu biasanya perang, padahal sekali lagi tidak demikian. Seperti tadi, pertolongan Allah terhadap individu masing-masing dari kita, bagaimana kita lepas dari apa yang diharamkannya, bagaimana kita lepas dari riba, bagaimana kita lepas dari pergaulan, ya, bagaimana kita lepas dari hal-hal yang Allah haramkan. Itu juga bagian dari pertolongan Allah. Nah, dengan semua itulah Nabi SAW memerangi kaum kafir dan munafik. Dan Nabi kita SAW maksudnya di sini paling lengkap mendapatkan pertolongan dari Allah. Bagaimana tidak? Kedua orang tuanya meninggal, sedang beliau masih kanak-kanak. Ayahnya bahkan ketika beliau di perut, ibunya ketika beliau berusia 6 tahun. Kalau tidak pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjagaannya, bagaimana beliau tumbuh? Bagaimana beliau tumbuh? Bagaimana beliau juga selamat dari penyembahan terhadap berhala, dari berjudi, dari berzina, dari macam-macam, kalau tidak karena pertolongan dari Allah dan penjagaannya. Juga bagaimana di awal-awal dakwahnya, ya, berperang argumentasi dengan orang-orang dekatnya, dengan pamannya sendiri, dengan kerabatnya sendiri. Nah, itu bagian dari pertolongan Allah terhadap beliau. Begitu juga dalam hal ekonomi, pertolongan Allah terhadap beliau, bagaimana diberikan kesempatan beliau ikut berdagang ke Syam, membawa dagangan Khadijah, sampai kemudian berjodoh dengan Khadijah. Itu juga bagian dari tamhid, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, realita bahwa kaum kafir saat ini diberikan kuasa sementara. Ini harus digarisbawahi. Allah berikan kuasa kepada non-muslim saat ini atas kaum muslimin, tapi itu sementara. Ini sesuatu yang menyedihkan, tentunya sesuatu yang menyedihkan. Namun kita tetap yakin bahwa Allah di atas sana mengendalikan kita semua dan mereka. Dan jangan pernah putus
asa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sejak runtuhnya misalnya kerajaan di Andalus, kerajaan di Andalus, sejak runtuhnya itu, ya, maka kelompok kufar dari Eropa itu datang menjelajah ke seluruh dunia, termasuk dunia Islam, terutama menjadi bidikan mereka untuk menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Kalau kita baca sejarah, ya, bagaimana Portugis atau Portugal sebagai penjajah pertama, kapan datang ke Indonesia? 1600-an ya, Masehi, yaitu ketika kerajaan di Andalus, kerajaan kaum muslimin runtuh. Sejak itu, ya, mereka berkuasa, kemudian perang dunia 1, perang dunia 2, dan seterusnya, sampai kemudian sekarang, ya, perang ekonomi, perang politik, perang sosial, semuanya, perang media sekarang, ya kan? Medianya dipegang siapa? Kreator muslim. YouTube-nya dipegang siapa? Mereka. Tapi sekali lagi itu menyedihkan di satu sisi, tapi tidak membuat kita putus asa. Jangan sampai membuat kita lemah, putus asa, menyerah. Tidak. Justru penemuan-penemuan mereka kita gunakan untuk media dakwah yang menemukan atau menciptakan YouTube siapa? Muslimkah? Bukan, tapi kita pakai untuk dakwah. Begitu pula aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya, semua media. Dalam kekuasaan mereka, namun sekali lagi kita tetap yakin bahwasanya Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita jika syaratnya tadi iman kita benar, iman kita benahi terus agar menjadi benar dan lurus, kemudian segala persiapan fisik kita, persiapan ekonomi kita, persiapan juga segala kekuatan yang bisa kita upayakan. Di situ Allah akan melihat upaya kita. Dan ketika Allah melihat dan menilai layaknya kita mendapat pertolongannya, di saat itulah Allah berikan pertolongan tersebut. Nah, yang keempat, pertolongan Allah berkaitan dengan lurusnya akidah kaum mukminin, kepatuhannya pada syariatnya, kepeduliannya pada Islam dan kaum muslimin. Ini yang juga harus banyak kita benahi. Bagaimana sesuatu yang menyedihkan dan mungkin ya semua orang yang ya lurus akidahnya akan tersayat hatinya ketika misalnya melihat satu
potongan video pesawat yang mengalami gangguan sampai mau jatuh, yang diseru bukan ya Allah atau ya Rahman ya Rahim atau nama-nama Allah yang lainnya. Itu di satu pesawat yang dikenal dari kelompok di luar Ahlus Sunnah, justru yang diseru adalah ya Ali, ya Fatimah, ya Ja'far dan yang lain. Bagaimana Allah akan mendatangkan pertolongannya kepada kaum yang demikian? Meskipun slogannya laknatullah ala Amerika, laknatullah ala Yahud. Omong kosong. Yang diseru bukan Allah. Di saat kejepit seperti itu. Ya, slogan kosong. Kalau dalam keadaan terjepit seperti itu, melihat maut saja yang diingat bukan Allah, lantas bagaimana kalau lagi happy? Bagaimana kalau lagi aman? Allahul musta'an. Kepatuhannya pada syariatnya. Nah, bagaimana ya satu kelompok dari kaum muslimin yang menjadikan syariat itu sebagai, dikatakan sebagai apa, bungkus atau sebagai kulit, sedangkan pemahaman ataupun amaliyahnya dia itulah ada tingkatan yang lebih tinggi dari syariat. Bagaimana pertolongan Allah akan turun kepada kaum muslimin dari jenis yang demikian? Kepeduliannya pada Islam dan kaum muslimin ini juga tidak sedikit dari kaum muslimin yang di bawah garis kemiskinan, yang tidur sedang perutnya kosong, yang ya dililit hutang, yang sedang jatuh bangkrut, butuh bantuan dan seterusnya. Namun kepeduliannya sangat minim. Tidak ada yang mengulurkan tangan. Bagaimana Allah akan mendatangkan pertolongannya? Padahal kalau imannya benar sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah, bahwasanya kaum mukminin itu seperti satu jasad, satu tubuh, ya, yang kalau ada yang sakit gigi, sekujur badannya sakit semua. Kapan kita sampai kepada taraf ya, level yang tinggi seperti itu? Nah, kemudian yang terakhir di sini, hadirnya rasa butuh kepada pertolongan Allah Jalla Jalaluh setiap saat. Karena mukmin butuh pertolongannya dalam melawan hawa nafsunya, memerangi setan yang musuhnya dari jenis jin dan manusia. Nah, semakin lambat Allah turunkan pertolongannya, maka rasa butuh kita semakin besar. Permintaan kita, doa kita semakin panjang, dan itu Allah suka. Ya, al-ilhah fi du'a, mengulang-ulang dalam berdoa. Ya, ibaratnya anak-anak merengek-rengek, itu Allah suka dari hambanya. Itu Allah suka dari hambanya. Dan di sini disebutkan pertolongan Allah kita butuhkan
saat melawan hawa nafsu kita, merangi setan dari jenis jin dan manusia, memerangi musuh-musuh Islam dari kalangan munafik maupun orang kafir. Maka hamba mukmin butuh pertolongan Allah itu mengatasi juga fitnah syubhat, syahwat dan tipu daya musuh. Dengan demikian kita pahami bahwasanya pertolongan Allah sekali lagi bukan hanya dalam pertempuran, bukan hanya dalam jihad, tapi dalam banyak lini kehidupan kita tetap butuh an-nasir dan khairun nasirin. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu juga, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.